masuk ke Colosseum, gue tuh yang kayak jongkok terus ngambil pasir. Sangat sedikit gitu skripnya gitu. Naskahnya tuh cuman pendek Pengembangan gitu. di lapangan semuanya. Iya, sebagian besar improvisasi di lapangan. Ini juga gladiator di zaman era itu gitu. Ya kali gladiator saling ngadunya main catur kan nggak mungkin kan. Kalau misalkan ada orang nanya, misalkan orang bule gitu, what's your name? Nah, itu ngebekas banget di gua. Even gua lagi naik motor pun kenalan sama orang masih pakai helm. Pas gua copot, gua seakan-akan adalah sedang berada di scene ini. Secara visual itu kan film itu kan menggambarkan kembali mereka ulang Colosseum di Periode Roma itu. dan film itu ada pesan justru anti kekerasannya. Itu yang ngebuat that's why Gladiator itu buat kita ngebekas. Nggak nonton yang kedua? Nggak. Yang kedua itu ngebahas yang ngebekas kali ini. Ini ngebekas banget di kita. Ada satu scene di film ini, film yang akan kita bahas ya. Ada satu scene di film ini yang akhirnya berdampak besar di gua. Kalau misalkan ada orang nanya, misalkan orang bule gitu, gua lagi kemana gitu. What's your name? Nah, itu ngebekas banget di gua. The way, cara gua menjawabnya. Even gue lagi naik motor pun kenalan sama orang masih pakai helm. Pas gue copot, gue seakan-akan adalah sedang berada di scene ini. Sampai detik ini, Li, kalau ada orang nanya pakai bahasa Inggris, what's your name? You do have a name? Nah, kayak gimana? Lihat dulu cuplikannya, apa yang membuat gue bisa kayak yang tadi gue bilang, karena adegan ini. Why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? You do have a name. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance. Gimana enggak? Sangat epic, sangat legendaris. Gue cuma nggak nyangka aja arahnya ke situ. Perkenalkan diri. Dan gue ngebayangin lo orang nanya, what's your name? My name is Maximus My name is Decimus Meridius. Bahkan kita tuh sampai hafal ya, gua sama Ali tuh sampai hafal versi lengkapnya ketika adegan perkenalan itu. Gladiator, you do have a name. Slave. Slave. Ya. Coba apa lanjutannya? Kita tes. Begitu buka itu. My name is Maximus Decimus Meridius. Maximus Decimus Meridius. Ya kan? Loyal servant. Commander. Oh, commander dulu ya. Commander of North Legion. North kan? Legion. Ya, terus loyal servant of the true emperor Marcus Aurelius. Father of a murdered son. Husband of a murdered wife. And I will have my vengeance. In this life or the next. Gila sih itu. Jadi kita akan ngebahas Gladiator. Who is he? Kenapa lo suka Gladiator? Enggak, gue nggak suka. Oh, lo gak suka? Ya udah berarti hostnya gue aja hari ini. Gila, gue udah nonton berapa kali nggak. Dan ini juga sekarang mungkin udah enggak ya. Tapi dulu kan orang masih banyak nonton. Ya gue sekarang lebih banyak nonton paling kan streaming apa gitu ya kalau film. Tapi kalau dulu kan zamannya suka TV masih muncul atau muncul kayak ada oke, stop, gue bakal nonton sampai habis gitu. Itu tuh comfort zone-nya kita tuh. Salah satu film comfort zone tuh si Gladiator ini ya. Comfort zone-nya film penuh dengan Maksudnya milih merem, ya kan? Lu nggak tahu mood lu hari ini mau nonton apa, lu nyetel itu, udah happy gitu kan? Nah, gue tadi nanya kenapa gue suka. Satu, filmnya itu ya, pertama ya filmnya keren gitu, ceritanya bagus, as simple as that, dan karakternya itu karakternya tuh terutama dua karakter utamanya ya, kita bicara Maximus sama Commodus sama Joaquin Phoenix ya.
ini kan antara protagonis dan antagonis. Yes. Dua-duanya sama-sama nggak banyak ngomong. Jadi ini memerankan, menghadirkan si karakternya itu banyak sekali lewat ekspresi Gestur. wajah, gestur gitu. Itu menurut gue tuh keren banget. Bukan nggak ada dialognya, ada pasti ada lah dan Tapi minim. Iya gitu. Karena bahkan sebagai gini, karakter utama gitu. Kayak lo bilang tadi, kehadiran Commodus aja very presence ya. Bahwa ketika yang adegan dia di dalam istananya, dia datang aja tuh kita sebagai penonton udah kayak jir, habis gini dia mau ngapain nih gitu kan. Dan mereka bener-bener tegas, hitam-hitam, putih-putih. Iya. Ya kan, dan ini terlepas fakta sejarahnya ya bahwa apakah benar ada emperor bernama Commodus atau apakah benar ada gladiator itu bernama Maximus. Yang kalau Commodus ada, tapi tanpa spoiler ya, kejadiannya Commodus di dalam realnya itu nggak seperti Nggak yang persis di film. seperti di film, tapi Maximus kurang pun lebih juga nggak ada. hampir ada gitu. Dan yang menarik tuh justru sebenarnya di awal film ya, ketika kemunculan the true emperor Marcus Aurelius. Waduh, itu sampai hari ini kalau misalkan gua ke toko buku ngeliat Stoik gitu kan, semua orang ngomongin Stoik, di kepala gua tuh Langsung itu. wajah Marcus Aurelius itu ya si Peter O'Toole kan ya. Peter O'Toole. Peter O'Toole kan bener-bener wajah si Peter O'Toole gitu yang memainkannya gitu. Dan tadi masih nyambung sama pertanyaan lo juga, salah satu kenapa gue suka memang ada banyak sekali scene yang ikonik gitu di film ini, baik itu lines-nya ya, dialognya atau ya, kata-katanya, maupun secara visual. Itu kan film itu kan salah satu film yang menggambarkan kembali, mereka ulang Kolosium di Periode Roma itu. dan waktu film tahun 2000 ya, tahun 2000. Dan film itu waktu memunculkan Kolosium itu sempat jadi pembicaraan di dunia perfilman juga gitu, betapa terlihat realnya gitu di tahun 2000 ya, sekali lagi ya. Dan pada saat tahun 2000 itu sebelumnya nggak ada film yang menghadirkan Kolosium gitu kan. Iya, film-film model kayak gitu tuh sudah lama nggak ada. Film istilahnya yang dengan bukan topeng ya, apa istilah itu sih, helmet dan sendal gitu, kita bicara Romawi gitu. Sampai ada istilah gini, jadi gladiator itu sampai menjadi sebuah standar. Iya, abis itu banyak Film-film kolosal lainnya itu muncul gitu. Iya. Even si Ridley Scott mulai banyak kan Kingdom of Heaven gitu kan. 300, even Troy. Iya. Akhirnya semua kayak lo kalau mau bikin film kolosal acuannya adalah gladiator gitu. Sampai akhirnya muncul genre baru gara-gara gladiator. Iya, benar. The Skirt and Sandals. The skirt and sandal, ya memang sendal. Bener. Jadi banyak hal yang membuat gua suka. Jadi makanya kayaknya karena ada banyak hal, jadi ketika nonton habis ini ada adegan ini nih, gue tungguin karena ada sangat banyak. Padahal kita udah nonton, kita udah tahu ya, abis adegan ini dampaknya ini, tapi kita masih tetap ngerasain elements of surprise-nya kalau di gua nih. Yang kayak kita udah tahu abis gini Masih terasa goosebumps-nya. si Lucilla abis gini ngapain ketemu Iya, Maximus, terus dampaknya apa, si Iya, Zero itu gimana. Tapi di kita tuh masih kayak keselnya masih ada, padahal udah 25 tahun lalu, 26 tahun lalu gitu kan kita nontonnya gitu. Tapi Yoi. masih kerasa gregetan, kesel sama Commodusnya, kesel sama Maximus, you can't do this lo harusnya. Lo harusnya bisa begini gitu. Lu apa yang paling lu suka di film itu? Yang gue suka sebenarnya adalah ya pertama Maximus ya, terlepas kita berdua suka sejarah ya. Sosok Maximus itu menurut gue menjadi patokan a nobleman. Akhirnya menjadi patokan the real nobleman selain Don Corleone. Oh, Don Corleone Nobel ya? Iya dong. Ya in a way. Gitu ya. kan. Nobel tuh mulia loh. Don Corleone kan juga gitu, dia mentingin keluarganya gitu kan. Iya. Integrity Michael Corleone kan juga gitu. Jadi maksud gue tuh gini, kayak
kita berargumen nanti kita bahas film itu di lain episode. Terus. Jadi kayak lu udah ditimpa masalah apapun, that's why kayak gue bilang sosok Maximus di film itu ibarat kayak cerita-cerita kenabian, tau gak lu? Musibah lu tuh banyak gitu loh. Ya kan? Lu hal nggak enak dalam diri lu tuh lu dihajar habis-habisan di situ sampai titik terendah, sampai that's why kalau ada istilah kalimat yang kayak the best revenge itu adalah dengan tidak melakukan persis apa yang musuhmu lakukan gitu kan. Tapi lakukanlah hal yang baik gitu. Nah itu yang membuat gue sangat mencintai film ini. Bahkan it changed me gitu kan. Kan karena sampai dia bilang kan bahwa fortune favors the bold. Itu kan salah satu quotes atau motto idiom yang ada di Romawi kuno. Dan itu berhasil dijuantahkan dengan baik. Ridley Scott terutama Russell Crowe memainkan si Maximus gitu. Ketika lu di bertubi-tubi ujian, lu tetap diem, tetap tenang. Bahwa selama lu berani, lu bisa. Tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang noble. Tidak melakukan pemberontakan yang marah kayak gimana gitu. That's why Maximus buat gua a noble man gitu. Wujud itu gitu kan. Ada morality di film ini gitu dari cerita yang digiring oleh si Maximus gitu kan. Jadi gue sambil mendengarkan lo tuh gue sambil nginget-nginget adegan. Mengingat-ingat dan berpikir juga gitu kan. Kenapa? Apakah ketika lo denger omongan gua lo terhibur? Are you not entertained? Are you not entertained? Are you not entertained? Terhibur? Sangat terhibur dan men-trigger gue untuk jadi kayak gue melihat kembali film itu tuh manusia banget gitu. Ya ada unsur heroiknya, ada unsur ya yang evilnya gitu ya. Ada unsur abu-abunya gitu kan. Dan kayak memang sekilas film itu about revenge, Sekilas ya. Dan sekilas film itu mungkin ya banyak kekerasannya gitu ya. Apalagi film namanya juga Gladiator di zaman di era itu gitu. Ya kali Gladiator saling ngadunya main catur kan nggak mungkin kan. Tetapi pesannya justru sebaliknya gitu loh. Moral. Jadi kayak misalnya Are You Not Entertained dan seterusnya itu kan menunjukkan karakter utama si protagonis ini juga anti kekerasan, tapi bukan dia tidak membela diri saat dia dihajar juga. Dia kan ngebahas bahwa arena gladiator ini dia sebenarnya kurang suka kan. Iya. Itu disimbolikkan di adegan itu sebenarnya kan. Jadi ada pesan justru anti kekerasannya, tapi karena ceritanya adalah cerita di era itu, ya itu adalah memang kenyataannya, realitanya di masa itu ya seperti itu gitu. Kalau nggak ada ya jadi kayak nggak realistis banget ceritanya gitu kan. Nah, kemudian soal tanpa spoiler ya, sekali lagi ada unsur ya seperti revenge-nya memang, tapi yang lebih terasa di gua itu about loss gitu. Ya. Itu tuh buat gue lebih terasa kehilangan dan kehilangannya ini both sides, baik Maximus maupun Commodus gitu. Walaupun Commodus itu kayak orang yang penuh luka, belum sembuh, tapi dikasih power. Jadinya ngaco. Apalagi gitu. dia kan butuh eksistensi kan sebenarnya. Iya, kalah punya pamor kan. Lukanya banyak gitu. Sama-sama punya luka dua-duanya itu kan. Iya. Itu yang membuat bahwa dua kutub ini di film ini tuh saling saling mengait, saling berseteru gitu. Dan sama satu lagi menurut gua film ini layak ya disebut powerhouse ya kalau menurut gua, bahwa
kolosal, terus kemudian secara film, secara penulisan cerita, acting, sampai scoringnya pun sampai hari ini utopia sekali gitu kan. Ya, Hans Zimmer Hans Zimmer, dengan ya, Hans Zimmer. Now We Are Free gitu lagunya itu menjadi bahkan di acara-acara korporat gitu Ya, ya, misalkan ada video apa lagunya Shalom, Shalom ya kan. Now We Are Free gitu dan kayak tadi kembali lagi semua elemen mampu menghadirkannya sampai menjadi satu paket powerhouse gitu. Scoring, film. Dia Oscar berapa li? Dari 13 nomini Nominasi 13 ya? nominasi 13 kurang lebih. Yang gue ingat dia pokoknya menang Best Picture ya, film Ya, terbaik. jelas. Russell Crowe-nya menang aktor terbaik. Joaquin Phoenix-nya dapat nominasi. Nominasi. Ya, Joaquin Phoenix dapat nominasi. Ridley Scott sutradara Ridley juga Scott nominasi. Oh, Kostum, desain, Sound, best sound. visual effect. Visual effect Visual gitu. effect. Itu Itu kayak menggambarkan itu. And the Oscar goes to Gladiator. Douglas Wick, David Franzoni, and Bruno Callisto producers. This is the first Academy Award and second nomination for Douglas Wick. It is David Franzoni's first Oscar and second nomination this evening for Gladiator. This is Franco Lustig's second Oscar. He won an Academy Award in 1993 for Schindler's List. makanya ketika film ini menang dulu Oscar tahun 2000 itu kan langsung kayak diafiliasikan dengan Ben-Hur di zaman dulu gitu kan. Iya. Ben-Hur original ya kayak 59. 59 ya? 59 bahwa gila film ini bener-bener Bener gak Mas Turan 59 coba? Ben-Hur. kita tuh kayak dikasih lihat penonton tuh untuk diajak untuk menikmati kembali film-film kolosal. Ya kan bahwa ini salah satu film kolosal yang bener-bener yang lu bener-bener ini tuh entertaining, that's why are you not entertained? Menghibur, banyak edukasinya dan sangat berlayer gitu loh di film ini gitu. Bahkan kayak gue bilang tadi, kalau lu nanya dampaknya ke gue itu apa? Pasti lu juga sih kalau gue rasa. Dan semua yang mungkin yang udah nonton juga merasakan hal yang sama dan mempraktikkan hal yang sama. Kalau gue kan sih copot topeng. Pasti kalian juga mempraktikkan bila melihat rumput-rumput ilalang. Kayak gini. Tangan, adegan tangan. Kalau kamu tahu adegan ini, yang nggak tahu ini kenapa banyak banget short film, konten-konten di sosmed, kenapa banyak banget rumput ilalang, terus tangan gini. Nah itu terinspirasi dari film ini. Yang sebenarnya ketika take itu bukan tangan Russell Crowe. Oh gitu? Karena Russell Crowe nggak tahu. Itu shot tambahan sebenarnya. Oh, Film udah bungkus, udah selesai. Ridley Scott-nya ngerasa bahwa harus ada adegan ini. Dan menurut Russell Crowe kan cerita di balik film ini kan Russell Crowe sama Ridley Scott sering kali berseteru ya terkait ide kreatif gitu. Menurut Russell Crowe, gue nggak suka adegan ini ada tangan begini gitu. Tapi akhirnya Ridley Scott manggil kayak kru yang badannya mirip dia, tangannya untuk ngambil tangannya doang gitu. Turns out adegan itu menjadi very iconic. Adegan itu menjadi dampak yang besar sampai hari ini ke dunia kreatif ya. Adegan itu dan selalu kalau perhatiin deh kalau ada konten rumput ilalang terus ada tangan di atasnya. Pasti backgroundnya Hans Zimmer tadi. Now We Are Free. pakai lagu itu ya. Dan itu emang kadang ketika yang nggak tahu kayaknya lu juga pasti nih. Gue juga sama ketika ada film yang kita sangat suka gitu. Sangat ya ngebekas gitu buat kita. Terus kita juga cari tahu lebih banyak tentang film itu gitu. Termasuk kayak tadi trivia-trivianya juga yang kayak bahkan film gue baru tahu yang soal tangan tuh. Yang gue tahu juga film ini naskah awalnya itu sangat sedikit gitu skripnya gitu. Apa naskahnya itu cuma pendek Pengembangan gitu. di lapangan semuanya. Iya, sebagian besar improvisasi di lapangan dan bahkan karakter Maximus itu juga makanya karakternya pun emang minim ngomongnya gitu dan antara ada tapi gue ceritain ini nanti trivia yang bakal jadi spoiler nggak jadi deh
terkait. Pokoknya ada satu adegan di mana Russell Crowe ini berlari lah, lebih tepatnya berlari ke sesuatu gitu. Dan kemudian katanya Ridley Scott, Ya percuma lu Ya, jelasin ini, gini, lu nggak mau spoiler. soalnya itu ngerus, nggak apa gue jelasin dikit. Nanti kalau makanya nonton, nanti lo tahu, kalau setelah nonton lo tahu. Jadi atau yang udah nonton pasti tahu nih yang gue maksud. Ketika dia duduk bersimpuh dan menangis lah gitu ya, bersimpuh dan menangis. Nah itu kata Ridley Scott, udah lu di situ aja gitu. Kata Russell Crowe, enggak, gue harus bangun, bergerak, meraih. Iya, harus meraih gue. Nggak bisa gue dan ada kalanya tadi tetap dijalanin sama Ridley Scott kayak gini, ilalang gue baru tahu dan it works really well. Ada kalanya seperti yang dibilang sama Russell, enggak, gue harus tetap berdiri bergerak, and it works perfect. Itu jadi ikonik juga akhirnya kan gitu. Itu Jadi tau gak lo? Kayak kenapa kan seperti biasa gini kawan-kawan, di ngebahas yang ngebekas, kita akan ngebahas buku, film ataupun lagu yang sangat ngebekas di kita dan mungkin di teman-teman lainnya. That's why kalau yang udah nonton Gladiator bisa nulis di komen, atau ada film lain, buku lain, lagu lain yang ingin dibahas bisa tulis di komen. Ini gue mau cerita fakta nih ya, ngebekas. That's why Gladiator itu very ngebekas. Gak cuma buat kami berdua, tapi kayak gue rasa hampir seantero gitu. Contoh. Waktu gue ke Roma, ini kisah nyata nih. Waktu gue ke Roma, biasalah orang kalau ke Roma pasti akan ke Colosseum. Sama kayak tamu-tamu turis asing itu kalau datang ke Jogja pasti pengen ke Borobudur kan. ya. Ketika gue masuk Colosseum, paket turnya itu, mungkin gue diantara yang lain tuh satu diantara yang lain yang kayak die hard fans, yang kayak wah belum apa-apa gue udah nangis, belum apa-apa udah merinding gitu kan. Pas masuk lorongnya, itu gue berasa kayak I felt like Maximus gitu kan. Terus yang kayak, nah ini satu lagi ikon lagi di film ini, masuk ke Colosseum, gue tuh yang kayak jongkok, terus ngambil pasir. Ngambil pasir gitu kan. We who are about to die, salute you. Gua rasa semua orang juga pasti tahu adegan ngambil pasir begini itu terinspirasi film Gladiator. Dan gua pun juga, Li. Ketika gua melakukan ekspedisi masuk hutan, gua ke laut, gua kemanapun, gue selalu ngambil tanahnya, either itu air laut, either itu pasir atau tanah, gue selalu begini cuy. Mengaktifasi Maximus dalam diri lo gitu ya. Nah, dan ketika gue di Roma, ada 3 ya sebenarnya. Ketika di Roma itu ada 3 kayak dare true hero bagi masyarakat lokal setempat di Roma, yang menurut mereka, wah ini tuh lebih besar dibanding Perdana Menteri gitu. Pertama Paus, wah di setiap penjuru ada foto Paus. Kedua adalah Francesco Totti, Kapten Roma. Ya. Lo jalan kemanapun setiap tembok ada mukanya Totti. Yang terakhir adalah Maximus, bukan Russell Crowe ya, tapi Maximus. Lo ke restoran manapun di kota Roma atau ke gang-gang atau ke daerah public space gitu, selalu ada mukanya sosok Maximus gitu. Wait, tapi bukan Russell Crowe kan Maximus kan nggak ada aslinya kan? Nggak ada, tapi maksud gua si Russell Crowe pakai kostum Maximus. Oh, Maximus, ya berarti muka Russell Crowe gitu. Bukan Russell Crowe, Iya. tapi bukan, dan even mereka nggak tahu siapa nama aslinya Iya, gitu. paham. Iya kan? Paham. Pernah tahu kan lo ada ceritanya Russell Crowe sekeluarga Gua tahu. liburan ke Roma, Roma, iya. ke Italia, ke Roma. Mereka masuk satu toko, terus tiba-tiba di jalanan itu chaos. Jalannya chaos, mereka semua pada bilang ada apa, kecelakaan kah atau Dia apa? nggak tahu ada apa gitu Nggak kan. tahu dia ada apa. Terus polisi datang gitu kan. Russell Crowe nanya, ini ada apa gitu kan? Kok rame-rame, apakah ada perampokan, kecelakaan? No, it's all because of you. Why? Because apa? You are the true general, because you are Maximus. Kesebut Gladiatornya. Gitu. Itu gue pernah lihat tuh di wawancara di Graham Norton di mana gitu cerita tuh.
Dan mungkin satu hal lain juga yang menurut gue menarik tadi adalah si karakter Commodus itu. Menurut gue nih sebagai tadi peran antagonis ya, villain tapi yang tadi yang justru rapuh gitu loh, bukan villain yang peran antagonis Destruktif. yang tapi tadi karena banyak trauma, banyak luka itu dan kayak orang bingung, dan itu kelihatan itu keren banget emang Joaquin Phoenix tuh. Jadi bahkan sampai level tertentu meskipun jarak filmnya jauh banget ya antara Gladiator sama The Joker gitu ya. Ada irisan kayak antara bingungnya. Oke. Gitu, paham nggak lo? Walaupun konteks karakternya sangat berbeda, tapi psikologisnya itu nggak sama persis tentunya, tapi ada irisan. Kayak Orang yang punya luka di masa iya, lalunya. dan butuh kayak dikejar banget sama kebutuhan validasi gitu Oke. kan. Eksistensi dan validasi. Iya, dan kayak merasa everything I do kok wrong gitu, salah gitu. Dia yang sebagai ketika jadi kaisar dia gini di arena gladiator itu kan antara gini atau gini mengharapkan. Ini kan juga ini ikonik banget kan akhirnya kan. Itu ikonik juga Iya. tuh adegan ini tuh. Iya. Mengharapkan validasi dari rakyatnya gitu kan, ingin dicintai, tapi kayak everything I do always wrong gitu, seakan-akan begitu. Jadi menumbuhkan kebencian yang lebih, jadi tapi at the same time punya rasa takut yang sangat besar, jadi kompleks karakternya menurut gue tuh, dan sangat-sangat rapuh, dan itu tuh diperankan sama Joaquin Phoenix tuh keren banget. Di delivernya dengan mereka Wah, luar berdua biasa. sama-sama bagus gitu. Cuman Iya. sayang aja saat itu Joaquin Phoenix tidak menang ya kan. Tapi menurut lu tau nggak di film ini tuh ada flaw-nya. Bukan film ini sih sebenarnya. Franchise ini. Brand Gladiator ini Yang tuh kedua adalah flow-nya. flaw-nya adalah kelanjutannya. Ya kan, Oke. kan? Flow-nya adalah kelanjutannya. Kadang tuh sesuatu yang sudah megah udah cukup, nggak usah ada yang kedua, nggak usah ada yang ketiga gitu kan. Karena kalau ada yang kedua sama ketiga belum tentu akan bagus. Kalau bagus sekalian. Contoh Godfather. Ya, Godfather 2 istimewa gitu kan. Nah, kalau udah bagus satu jangan ada yang kedua gitu. Udah gitu polanya sama lagi. iya yang kedua. urusannya ini men. Udah gitu loh. polanya sama gitu kan. Ya, terlalu sama emang sih. Terlalu disama-samain gitu. Makanya kayak gue bilang Gladiator tuh sempurna. Flow-nya cuma satu. Yang kedua. Ada yang kedua gitu. Bahkan sekarang Ridley Scott lagi nulis yang ketiga. Just to let you know gitu kan. Nah, Tapi kalau lu sendiri kayak tadi kalau gua kan, did it change me? Yes. Gua selain fakta-fakta nyentrik gua yang selalu ngambil tanah, ngeliat ilalang gua begini. You do have a name? My name is Maximus Decimus Meridius. Gitu. Ramon Yusuf. Gitu ya. Lu ada sesuatu di film itu yang kayak did it change you nggak? Kalau gua kan kayak tadi gua bilang selain dampak itu tapi ada kayak ketika lu ditempa sebuah ujian atau apa ya udah lu sabar. Maximus berhasil gitu. Trying to be a noble man gitu. Maksud gua dia berhasil sampai dia sah kalau kita sebut he's a noble man gitu. Ya, ini salah satu yang paling berdampak gitu. Kalau kita bicara berdampak ke gue adalah kan gue keseharian gue juga kan banyak kaitannya sama dunia personal development, sama well-being gitu ya, sama mental health. Nah itu tuh jadi gue emang karena gue juga punya kecintaan sama dunia well-being, mental health, personal development, manifestation. Lu jadikan Maximus contoh. Enggak, itu tuh jadi gue tuh ngelihat setiap kali gue nonton film gitu tuh gue selalu kayak punya penasaran sama memahami kenapa karakter ini begitu dan semua gerak-gerik, cara bicara, semua itu tuh selalu menarik buat gue. Jadi gue ngelihat kayak di situ Maximus dan Commodus itu, makanya dari tadi gue sering ngomongin dua itu karena tuh kayak
dua kutub yang berbeda, tetapi bukan nggak ada kesamaannya loh gitu. Ada irisan Iya. kesamaannya Iya ya. sama-sama punya luka, sama-sama tapi terus yang satu beloknya kemana gitu loh. Memilih pilihan berarti dong. Iya. Oke. Jadi kayak misalnya dua orang bisa punya luka yang serupa, tapi ketika memaknai lukanya itu berbeda, gitu kan? Akhirnya munculnya perilaku cara mengekspresikannya bisa berbeda, gitu kan? Nah itu jadi itu membuat gue kayak just learning to understand human being, gitu. Oke. And human behavior itu tuh yang buat gue sangat-sangat menarik buat gue dan berdampak kayak berempati gitu ya, berempati, membantu untuk belajar berempati ketika kita melihat karakter ini beyond baik buruk aja gitu. Oke. Paham. Nggak ada hitam, nggak ada putih saja Iya, gitu. Jadi ketika ada perbuatan yang tidak baik kita tetap bilang ini adalah ya tindakan yang baik, tindakan yang buruk, yang jahat gitu ya. Jadi tanpa menjustifikasi tindakan-tindakannya, tapi juga mencoba memahami reasoning di baliknya, gitu loh. Kan beda aja, kita bisa aja kita nggak membenarkan, tapi kita bisa mencoba memahami apa ya, kenapa ya sampai begitu ya. Nah itu tuh salah satu yang sangat berdampak buat gue tuh kayak learning to understand human behavior. Dan makanya kan contoh kayak kalau gue lebih ngena di gue tuh, ngebekas di gue tuh gini. Kayak ketika lo mendapatkan sesuatu baik itu atau buruk, pilihan lo tuh yang mana? Karena akan mengakibatkan dampak atau efek domino ke depannya. Yep. Ketika Maximus dengan dendamnya dia, dengan lukanya dia bisa memilih, ya udah gue mati aja dah, nggak ada yang gue perjuangkan juga gitu kan. Tapi ada satu sisi yang dia pegang teguh, dan pilihan lu mau seperti apa, membalas dendam seperti apa, gitu kan. Kayak contoh kalau bukan spoiler, ketika adegan yang dia copot topeng itu kan, sebenarnya dia punya niatan sesuatu tuh ketika di adegan itu kan. Dia ngambil sesuatu di bawah itu. gini gitu kan, tujuannya apa, tapi dia ngeliat ada anak kecil. Iya betul. Kembali lagi bicara moral. Kedua, pilihan lagi-lagi. Lo memilih jalan yang seperti apa ketika lo akan ingin bangkit atau lo ingin menyerah saja pada keadaan. Dan Russell Crowe berhasil mendeliver itu dengan sempurna melalui gestur dia, mata dia. Kita bisa tahu bahwa kadang kita pun penonton dibuat gemes kan sebenarnya, kayak lu bisa aja lu bunuh, atau lu bisa aja kabur, atau lu bunuh diri aja. Tapi dia stay. That's why gue pun kadang ketika, ya namanya manusia ya, kita ketika lagi down atau gue lagi kayak aduh suntuk atau apa, ya gue nonton film ini sebagai terapinya gitu kan. Itu yang ngebuat, that's why Gladiator itu buat kita ngebekas. Nggak nonton yang kedua? Nggak. Yang kedua itu gue nonton cuman karena faktor Pedro Pascal. Sama Denzel Washington. Denzel masih oke. Tapi gue kurang suka sebenarnya Denzel Washington. Karena gini, diksinya Denzel Washington di Gladiator kedua itu diksi Amerika zaman sekarang gitu loh. Iya. Beda kalau yang pertama gitu. Kalau yang emang pertama itu karakternya kan beda, karakternya gitu. yang menurut gua nggak tahu, gue tuh kalau ngeliat film-filmnya dia tuh bisa aja filmnya nggak bagus gitu ya, walaupun sedikit sekali kayaknya yang filmnya nggak bagus, tapi dia tetap berkesan. Siapa gitu. si Denzel? Oh iya ya, terlepas karakter. Tapi gue ya cukup film itu kita dihantui oleh keberadaan Denzel sih memang gitu. That's why andai kata film Gladiator 2 itu judulnya bukan Gladiator Part 2, mungkin film ini akan ngebekas di gua. Paham kan maksud gua? Andai kata judulnya bukan Gladiator Part 2 atau disangkut pautkan siapa si Hano itu kan? Iya, karena almost impossible kita untuk yang nonton yang pertama nggak ngebandingin. Betul. Meskipun kita, ya idealnya kita nggak ngebandingin, tapi ya kita udah nonton pasti kita punya. Tapi kadang menelurkan karya yang terlalu bagus itu menjadi beban kan untuk karya berikutnya. Bahkan malah dihantui. Kayak tadi lu bilang. Gue baca dari satu artikel bahwa Russell Crowe pun memberikan respon ketika ngelihat yang Gladiator 2. Dia bilang, film ini bagus. Tapi mereka kekurangan atau mungkin kehilangan apa yang tidak dimiliki di yang pertama. Yaitu terkait moral tadi gitu kan. Moral dalam artian
apa ya? Ya, Ada sesuatu yang hilang gitu. Soulnya itu ya. Soulnya itu hilang, ruhnya Gladiator 2 tuh hilang. Bukan soal udah nggak surprise lagi ya, tapi Ya. soulnya tuh hilang karena berhasil dilahap di The First Gladiator gitu kan. Ya sih. Gitu itu yang ngebuat bahwa akhirnya overshadow si Gladiator 2 tuh overshadow dari si Gladiator pertama gitu. Dan gua rasa juga semua orang mengamini ya bahwa Gladiator 1 itu seperti apa gitu. Dan dampak setelah Russell Crowe dapat Oscar pun kan namanya dia makin bagus mainnya gitu. Tapi tetap kita sampai sekarang kayak lo nonton Johnny Depp semua filmnya dia kita masih ada ngelihat ini Jack Sparrow. Russell Crowe kan juga sama kan. Lo ngeliat semua film-filmnya dia walaupun dia berhasil main bagus di Beautiful Mind setahun setelahnya. Oh iya. Ada seper layer itu di layer ekspresi dia tuh ada yang kayak seper hitungan dikit gitu. Maximus ya. Kita bener-bener dihantui Maximus. Dan Beautiful Mind dia malah nggak menang kan? Dia kalah sama Denzel di Training Day kan? Kalah sama Denzel di Training Day. Iya. Sebenarnya itu kan politis. Iya, Harusnya dia yang menang gitu kan. Walaupun Denzel tuh luar biasa keren di Training Day, tapi gue juga kaget sih. Ya kaget, tapi ya as you know it's political Itu juga. ini. Jadi kembali lagi kita ingetin kalau kamu udah nonton Gladiator yang 1 tahun 2000 bisa nulis di komen ceritanya atau apa atau kamu Apa yang ada ngebekas saran. buat lo juga, ya. Ada bisa ceritain apa yang ngebekas di film Gladiator 1 ini atau kalian ada ide apa nih yang akan kita bahas atau bintang tamu siapa yang akan kita undang. Kalau kemarin Russell Crowe waktu gua kontak dia lagi promo Nuremberg itu. Oh. Jadi dia nggak bisa datang sini gitu. Tadinya tuh mau gue buat versi kita lagi tayang gini dia via Zoom atau ada monitor. Oh gitu. Dia nyapa teman-teman gitu. Cuman lagi sibuk dia kayaknya ya. bukan soal sibuk men, dia ternyata waktunya bisa. Bukan soal perbedaan waktu juga, dia bisa. Kita yang nggak bisa nyiapin monitornya, terlalu mahal. Yang mahal bukan monitornya, menghadirkan dia. So mudah-mudahan bahasan kita hari ini Gladiator 1 menjadi sesuatu yang ngebekas juga buat di kalian karena kami berdua sangat ngebekas sekali film Gladiator 1 ini dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat insight lah ya untuk bikin konten rumput ilalang tangan cepet helm kayak gua gitu. Kalau dan gue pengen tahu deh dari kalian ada nggak film-film yang menurut kalian tulis juga di komen juga deh film-film yang mungkin dibuat sequelnya tapi sequelnya itu juga masih bagus. Tadi kayak Rahman bilang apa? Godfather, gue mungkin Aliens. Tadi Terminator kita kan kita bahas. Gremlins. Hangover. Yo kok Hangover? Hangover yang kedua udah jauh banget menurut gue. Gitu. Itu boleh. Tapi ada nggak film-film lain yang juga sequelnya juga masih nggak kalah bagus lah gitu sama yang pertama. Anyway, thank you udah nonton sampai di sini. Semoga kalian yang lain silakan. Semoga apa yang udah diceritakan oleh gua sama Ali kalian tuh menjadi terhibur karena bila kalian tidak terhibur kita akan terus menghantui kalian seperti yang diteriakkan oleh Maximus. Are you not entertained? Assalamualaikum.